Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan kitab Durusun fi Ramadan. Dan sekarang kita masuk di halaman 62, Al-Ikhlasu fil amali wa khataru riya. Ikhlas dalam beramal dan bahaya dari riya. Sesungguhnya apapun ibadah yang seorang hamba, seorang manusia bertakarrub dengan ibadah tersebut kepada Allah, haruslah terpenuhi dua rukun. Rukun yang pertama harus ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak selainnya. Jangan sampai dia bermaksud dengan amalannya perkara dunia, harta dunia, ataupun karena ingin dipandang oleh manusia. Maka apabila demikian, apabila amalannya dikerjakan, dilakukan adalah karena maksud-maksud tertentu, maka batil amalannya. Jangan sampai seseorang itu beramal karena mengharapkan selain dari wajah Allah dan hari akhir. Di dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia mengatakan, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan, ada laki-laki yang berperang karena mengharapkan ghanimah, harta rampasan perang. Ada laki-laki yang berperang karena namanya ingin disebut. Ada laki-laki yang berperang agar dipandang kedudukannya di mata manusia. Maka siapakah yang fisabilillah wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang fi sabilillah. Rukun yang kedua, hendaklah amal tersebut shawab, ya benar, di atas petunjuk Rasulullah SAW. Apabila menyelisihi petunjuk Rasulullah, maka dia adalah bid'ah, ditolak amalannya dari pelakunya. Apabila hilang rukun yang pertama, jadilah amalnya syirik, karena dia mengharapkan dengan amalnya selain Allah. Kalau hilang rukun yang kedua, maka jadilah amalannya itu sesuatu yang diada-adakan, menyelisihi syariat. Rukun yang pertama ini merupakan konsekuensi dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Sedangkan rukun yang kedua ini merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Dan banyak sekali dalil-dalil nas yang menunjukkan kepada dua rukun ini. Selain tadi yang telah disebutkan, diantaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Allah Ta'ala berfirman, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi. Ya, demikian. Orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya. Yang dimaksud man aslama wajhah, yaitu akhlasal amala lillah, mengikhlaskan amal kepada Allah. Wa huwa muhsin ihsanul amal, an yakuna muwafiqan li syar'i, yaitu sesuai dengan syariat. Dan juga firman Allah dalam surah Luqman ayat 22, man yuslim wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Ini mirip ayatnya. Kemudian di dalam sunnah, diantaranya dalil untuk rukun yang pertama adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini sabda Nabi SAW, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Begitu juga di dalam sunnah Nabi SAW, dalam hadis beliau dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan rukun yang kedua, yaitu sabda beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perkaranya dari kami, maka sesungguhnya amal itu tertolak, maka dia tertolak. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi
fahuwa raddun. Dalam riwayat yang lain, malaisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara di dalam agama kami yang bukan bagian darinya atau padanya atau di dalamnya, maka dia tertolak. Maka seorang muslim hendaklah dia menjauhkan dirinya, mewaspadai dari sifat riya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ana aghna syuraka'i ani syirk. Saya tidak membutuhkan sekutu-sekutu dari kesyirikan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan, dia mempersekutukan diriku dengan selainku dalam amalan tersebut, maka aku akan meninggalkannya dan kesyirikannya. Di dalam hadis Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad dan juga disebut ini oleh Imam Ibnu Khuzaimah dengan syirkus sarair dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, bahwa Nabi SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ar-riya. Riya. Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang berbuat riya pada hari kiamat, ketika amalan-amalan manusia dibalas, idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian wahai orang-orang yang berbuat riya di dunia, ya, kepada orang-orang yang dahulu kalian melakukan amalan riya kepada mereka. Karena mereka kalian melakukan amalan tersebut. Fanzuru, maka lihatlah. Hal tajiduna indahum jazaa. Hal tajiduna indahum jazaa. Apakah kalian mendapatkan dari mereka balasan? Tentunya tidak bisa. Mereka tidak bisa memberikan balasan apa-apa. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad Al-Hakim, ia mengatakan, Rasulullah keluar kepada kami dan kami sedang membicarakan tentang Dajjal, Masihid Dajjal. Maka beliau bersabda, Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal. Apakah kalian mau aku beritahukan kepada kalian perkara apa yang paling aku khawatirkan terjadi kepada kalian daripada Dajjal? Maka Abu Sa'id mengatakan, kami katakan iya. Ya, maka Rasulullah bersabda, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. An yakuma rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Seorang laki-laki salat, lalu dia memperbagus salatnya. Dia melakukannya karena dipandang oleh orang lain. Maka amalan seperti ini dinamakan syirkan khafiyan, syirik khafi, karena terjadinya dalam hati. Ya, sesuatu yang ada dalam hati itu khafi, tersembunyi, tidak nampak. Dan dia adalah asyirkul asghar atau asyirkul khafi. Dan terkadang amalan seperti ini juga bisa menjadi syirik besar apabila dia muncul dari orang-orang munafik yang mereka masuk Islam hanya karena dunia, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan selain dia. Mereka salat karena riya. Riya mereka adalah riya yang akbar, yang mengeluarkan dari keislaman, dari millah agama Islam. Karena mereka masuk Islam hanya karena riya, bukan karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun riyanya orang yang beriman, maka dia muncul di dalam salatnya, dalam sedekahnya, dan syirik ini syirik kecil. Riyanya masuk kepada syirik kecil, tidak mengeluarkan dari keislaman. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq." Tidaklah khawatir, takut dari perbuatan seperti ini kecuali orang mukmin,
Dan tidaklah orang yang merasa aman dari perbuatan seperti ini kecuali dia orang munafik. Maka orang munafik dia merasa aman dengan kemunafikannya karena dia orang munafik. Sedangkan orang mukmin dia khawatir terjadi kepada dirinya dan ini menunjukkan kepada keimanannya. Berkata Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqu ala nafsi. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Saya mendapati 30 orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Abi Mulaikah ini seorang tabi'in. Ya. Semuanya mereka takut terjadi kemunafikan dalam dirinya. Tidak ada di antara mereka satupun yang mengatakan saya sedang berada dalam keimanan Jibril atau Mikail. Nah ini. Maka sahabat itu tidak takut ya. Dia kufur kepada Allah dan Rasulnya. La yakhafuna an yakfuru billahi wa rasulihi. Yang sesuatu yang tidak mereka khawatirkan itu kalau mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa innama yakhafuna min nifaqin yakunu fil a'mal. Hanya saja mereka itu khawatir terjerumus kepada kemunafikan yang terjadi dalam amal. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad jazima bi annahum kanu yakhafuna an-nifaq fil a'mal. Ya, sungguhnya Ibnu Abu Mulaikah ini telah memastikan bahwasannya para sahabat mereka khawatir terjerumus kepada kemunafikan di dalam amal. Walam yunqal an ghairihim khilafu dzalika faka'annahu ijma'. Dan tidak dinukil dari selain mereka sesuatu yang bertentangan dengan hal yang demikian, seakan-akan hal itu adalah ijma' dalam keyakinan para sahabat ya. Wa dzalika li'anna al-mu'mina qad yu'radu 'alaihi fi 'amalihi ma yashubuhu mimma yukhalifu al-ikhlasa wa la yalzamu min khawfihim min dzalika wuqu'uhu minhum. Ya. Karena seorang mukmin dan ada hal tersebut karena sesungguhnya orang mukmin itu terkadang memang muncul di dalam amalannya sesuatu yang bisa menyelisihi keikhlasan. Tetapi ya, tidak mesti dari khawatirnya mereka para sahabat tersebut terjadinya kemunafikan dari mereka. Ya. Bal dzalika 'ala sabilil mubalaghah minhum. Bahkan hal yang demikian itu adalah karena kesungguhan mereka fil wara'i wa taqwa, dalam sifat hati-hati dan ketakwaan radhiyallahu anhum ajma'in. Bisa dilihat dalam Fathul Bari. Maka agama Allah Subhanahu wa taala tidak akan tegak melainkan dengan keikhlasan dalam beramal kepada Allah, ihsan dan itqan, ya, memperbaiki amalan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya ridha terhadap amal yang kita perbuat apabila di dalamnya ada keikhlasan dan ihsan. Dan sesungguhnya yang dinamakan orang arif dialah yang memperhatikan ihsan. Ya, orang yang berilmu, orang yang mengetahui, yang mengenal syariat adalah orang yang memperhatikan ihsan. Apakah amalannya itu sesuai dengan petunjuk Nabi SAW atau tidak. Wal jahil, sedangkan orang bodoh, orang jahil, la yubali bihi, dia tidak memperdulikannya. Nas'alullaha an yarzuqana al-ikhlasa fil amali was-sidqi wal qaul. Was-sidqa fil qaul. Ya, nas'alullaha an yarzuqana al-ikhlasa fil amali was-sidqa fil qaul. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepada kita keikhlasan dalam beramal dan juga jujur dalam ucapan. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana wa iyyakum ala dinihil qawim innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar mengokohkan kita semua di atas agamanya yang benar, yang lurus. Sesungguhnya Allah yang pemilik hal yang demikian, dan Allah yang mampu untuk melaksanakan hal yang demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.